Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi mengenai bakteri. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian bakteri. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini masuk ke dalam domain prokariota dan ukurannya sangat kecil atau mikroskopik. Pembahasan selanjutnya adalah ciri-ciri bakteri. 1. Berukuran kecil. 2. Terdiri dari satu sel atau uniseluler. 3. Tidak memiliki membran inti atau prokariotik. 4. Ukuran tubuh berdiameter 0,1 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron. 5. Hanya dapat dilihat melalui mikroskop. 6. Hidup berkoloni atau secara soliter. 7. Bersifat kosmopolit atau berhabitat luas. 8. Memiliki dinding sel. Selanjutnya yaitu struktur tubuh bakteri. Struktur tubuh bakteri terbagi menjadi dua, yaitu struktur luar dan struktur dalam. 1. Kapsul. Kapsul adalah salah satu bagian dalam struktur sel bakteri yang terbuat dari karbohidrat kompleks polisakarida. Fungsi yang paling penting dari bagian tubuh bakteri ini adalah menjaganya supaya tidak mengering dan melindunginya agar tidak ditelan mikroorganisme lainnya. 2. Selubung sel. Struktur tubuh bakteri umumnya dikelilingi oleh dua lapisan pelindung, yaitu dinding sel luar dan membran plasma. Fungsi selubung sel bisa dibilang sebagai area transport atau pengangkutan untuk nutrisi dan area reseptor yang mempermudah interaksinya dengan inang. 3. Dinding sel. Setiap bakteri dikelilingi oleh dinding sel kaku yang terdiri dari peptidoglikan, yaitu molekul protein gula polisakarida. Komposisi dinding sel pada struktur sel bakteri sangat bervariasi dan merupakan salah satu faktor terpenting dalam analisis dan diferensiasi spesies bakteri. Secara umum, berikut adalah berbagai fungsi dinding sel bakteri: memberi bentuk sel, melindungi membran sitoplasma dari lingkungan luar, menjaga sel agar tidak pecah ketika ada perbedaan besar dalam tekanan osmotik antara sitoplasma dan lingkungan, membantu menambatkan organ pelengkap seperti pili dan flagela. 4. Flagela. Flagela adalah struktur seperti rambut pada permukaan bakteri yang dapat ditemukan pada salah satu ujung bakteri, kedua ujung bakteri, dan seluruh permukaan bakteri. Flagela berfungsi menyediakan sarana penggerak bagi bakteri, tetapi tidak semua bakteri memilikinya. Bagian tubuh bakteri ini akan berdenyut dengan gerakan seperti baling-baling untuk membantu bakteri dalam bergerak menuju nutrisi, menjauhi bahan kimia beracun, dan menuju cahaya pada sebagian bakteri. 5. Pili. Pili merupakan tonjolan kecil menyerupai rambut yang muncul dari permukaan sel luar dan lebih pendek dari flagela. Salah satu bagian dari struktur sel bakteri ini berfungsi untuk membantu bakteri menempel pada sel dan permukaan lain, dan penghubung saat konjugasi di mana dua bakteri bertukar fragmen DNA. Struktur tubuh bakteri yang keenam adalah ribosom. Ribosom adalah unit berbentuk bulat yang merupakan pabrik pada semua sel yang berfungsi sebagai tempat menerjemahkan kode genetik dari asam nukleat menjadi asam amino, yaitu bahan penyusun protein. Yang ketujuh adalah nukleoid. Nukleoid adalah area sitoplasma di mana DNA kromosom berada. Pada struktur sel bakteri ini, bukan nukleus yang terikat dengan membran, melainkan hanya area sitoplasma di mana terdapat untaian DNA. Yang kedelapan ada sitoplasma. Sitoplasma atau protoplasma adalah struktur tubuh bakteri berupa matriks seperti gel yang terdiri dari air, enzim, nutrisi, limbah, dan gas. Bagian tubuh bakteri ini merupakan tempat untuk pertumbuhan sel. Yang kesembilan adalah membran sitoplasma. Membran sitoplasma merupakan lapisan dalam struktur sel bakteri yang terbuat dari fosfolipid dan protein, yang berfungsi untuk membungkus bagian dalam bakteri sekaligus mengatur aliran bahan masuk dan keluar sel. Yang ke-10 ada plasmid. Beberapa jenis bakteri memiliki lingkaran materi genetik ekstra pada struktur tubuh bakterinya yang disebut plasmid. Seperti kromosom, plasmid terbuat dari potongan DNA melingkar. Akan tetapi, plasmid tidak terlibat dalam reproduksi.
Pembahasan yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk bakteri. Yang pertama yaitu basil atau bacillus. Memiliki bentuk berupa batang atau silinder dengan variasi monobasil hanya satu. Diplobacillus bergandeng dua dan Streptobacillus bergandengan berbentuk rantai. Meski begitu, ada juga yang berbentuk agak bundar sehingga disebut Coccobacillus. Contoh bakterinya adalah Bacillus anthracus. Yang kedua itu kokus. Bakteri ini umumnya berbentuk bulat seperti bola. Variasinya adalah Micrococcus tunggal, Diplococcus bergandengan 22, Tetracoccus bergandengan 4 dan berbentuk bujur sangkar. Sarcina bergelombol berbentuk kubus. Staphylococcus bergelombol dan Streptococcus bergandengan membentuk rantai. Salah satu contoh bakterinya adalah Staphylococcus aureus. Yang ketiga yaitu spiral atau spiralum. Bakteri yang berbentuk lengkung dan nampak seperti spiral. Variasi berbentuknya ada vibrio berbentuk koma jika lengkung kurang dari setengah lingkaran, spiral jika berbentuk lengkung lebih dari setengah lingkaran, dan spiroket berbentuk lengkung membentuk struktur yang fleksibel. Contoh bakterinya adalah Treponema pallidum. Selanjutnya, reproduksi bakteri. 1. Reproduksi aseksual. Bakteri mengalami reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner, yaitu pembelahan dari 1 menjadi 2 sel dan seterusnya. Pembelahan biner ini termasuk pembelahan amitosis. Artinya, pembelahan tidak melibatkan tahapan pembelahan sel seperti halnya manusia, melainkan berlangsung spontan atau secara langsung. 2. Reproduksi seksual. Reproduksi seksual bakteri bisa terjadi melalui mekanisme rekombinasi gen melalui 3 cara, yaitu konjugasi, transduksi, dan transformasi. A. Konjugasi. Konjugasi adalah tahapan reproduksi seksual pada bakteri yang ditandai dengan pembinaan materi genetik secara langsung. Pembinaan itu terjadi dari satu bakteri ke bakteri lain melalui jembatan konjugasi. B. Transduksi. Pada proses transduksi melibatkan peran organisme lain, yaitu virus. Itulah mengapa rekombinasi gen antara dua bakteri dijembatani oleh virus fag atau bakteriofag. Virus yang paling sesuai digunakan untuk proses transduksi ini adalah virus fag temperat. Hal itu karena virus ini mampu bereplikasi secara elektrik dan lyose. Transformasi. Jika pada konjugasi bakteri akan memindahkan materi genetiknya melalui jembatan penghubung, pada transformasi tidak demikian. Pada transformasi, materi genetik akan dipindahkan oleh bakteri secara langsung atau tidak melalui jembatan penghubung atau jembatan konjugasi. Namun, tidak semua bakteri yang mampu memindahkan materi genetika secara langsung. Biasanya, bakteri yang mampu bertransformasi adalah bakteri yang memproduksi enzim tertentu. Contohnya adalah Rhizobium, Neisseria, Bacillus, dan Pyonomonas. Baiklah, kita telah sampai pada bagian akhir presentasi. Selama presentasi, kami telah membahas tentang bakteri, yaitu mulai dari pengertian bakteri, ciri-ciri bakteri, struktur tubuh bakteri, bentuk-bentuk bakteri, serta reproduksi bakteri. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah materi bakteri ini. Bunga Kamboja putih berseri, putihnya hingga ke ujung dahan. Atas bantuan dan kerjasama yang diberi, kami ucapkan terima kasih.